Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulida Hayati dengan NIM 21882011110014. Nah, di sini saya membuat video guna memenuhi tugas sosiolinguistik dengan materi bahasa dan hukum. Bahasa dan hukum memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk struktur sosial suatu masyarakat. Nah, bahasa berperan sebagai alat komunikasi yang memungkinkan individu menyampaikan gagasan, keinginan, dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum, bahasa menjadi instrumen utama dalam menyusun peraturan dan kontrak, memastikan ketentuan hukum dapat dipahami secara jelas oleh semua pihak. Nah, peran bahasa dan hukum tidak terbatas pada komunikasi verbal, tetapi juga melibatkan interpretasi teks hukum. Penggunaan kata-kata dengan presisi dan kejelasan sangat penting untuk menghindari ambiguitas yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Nah, oleh karena itu, perkembangan bahasa hukum dan kemampuan mengartikan teks hukum menjadi esensial dalam sistem peradilan. Untuk materi saya bahasa dan hukum ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karakteristik bahasa dan hukum. Yang kedua, kelugasan. Dan yang ketiga, jenis-jenis bahasa dalam hukum. Hadikusuma 1992 halaman 2 menyatakan bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum yang mengingat fungsinya karakteristik tersendiri. Nah, adapun karakteristik ini menjadi hal penting di dalam bahasa hukum kita dikarenakan kenyataan yang dapat dilihat pada pemakaiannya yang masih banyak menggunakan istilah yang diambil dan bahasa asing. Walaupun istilah tersebut telah memiliki pedanan di dalam bahasa Indonesia baku, fakta lain yang kita temui di dalam bahasa hukum Indonesia adalah meskipun tidak ditemukan pedanan dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut dibiarkan menjadi sebuah istilah hukum tanpa arti dan menyulitkan orang awam untuk bisa memahaminya, sehingga istilah itu mungkin hanya dapat dimengerti oleh kalangan terbatas atau orang-orang yang benar-benar mengerti bahasa hukum. Untuk yang kedua yaitu kelugasan. Menurut Hidayana 2002 halaman 90 menyatakan penggunaan bahasa hukum tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Komposisi kalimatnya kurang beraturan sehingga membuat letak subjek dan keterangannya dikaburkan oleh deretan kosakata yang dijejalkan berdasarkan dalam setiap kalimat. Nah, pendapat ini menjelaskan bahwa bahasa hukum yang ada saat ini terlihat tidak taat asas bahasa Indonesia yang baku karena penjabarannya yang mengabaikan struktur dan tata bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kondisi ini tampak pada penguraian kalimat yang ada pada produk bahasa hukum tersebut ketika menggambarkan sebuah perbuatan hukum. Nah, di dalam mendeskripsikan sebuah perbuatan hukum, bahasa yang digunakan sebagai produk hukum di Indonesia atau dikenal sebagai bahasa hukum Indonesia, walaupun diusahakan selugas mungkin, tetapi masih juga ditemukan bahasa hukum yang tidak lugas, berputar-putar, dan terjadi juga pengulangan kata demi kata, sehingga membingungkan bagi orang yang membacanya. Nah, selanjutnya jenis-jenis bahasa hukum. Nah, ada 4, yaitu pertama, bahasa perundang-undang RI, kedua, bahasa integrasi, yang ketiga, bahasa persidangan, dan yang keempat, bahasa notaris. Bahasa perundang-undangan dalam hal ini merujuk pada teks undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif guna menetapkan beberapa permasalahan dalam ranah hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Untuk itu segala teks dalam susunan undang-undang dibentuk atas karakteristik tertentu. Kalau bahasa interogasi apakah? Bahasa interogasi. Interogasi dalam hal ini merujuk pada proses pengungkapan seorang polisi terhadap seorang tersangka. Ada prosedur-prosedur tertentu yang digunakan dalam lingkup kepolisian. Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini mengambil beberapa kasus interogasi yang bersifat tekstual. Kalau bahasa notaris apakah? Bahasa notaris. Bahasa hukum di sisi lain juga ditemukan dalam teks akta notaris. Akta notaris merupakan dokumen resmi negara yang disahkan oleh notaris yang telah mendapat kuasa dari pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bahasa yang digunakan dalam teks akta notaris. Bahasa persidangan yang seperti apakah? Bahasa persidangan. Proses persidangan dalam ranah hukum bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan dasar hukum yang diterapkan di negara Indonesia. Satuan lingual yang digunakan dalam persidangan merujuk pada proses persidangan. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan materi dan pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.